Halo teman-teman, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan sedikit mencoba sharing terkait dengan analisis tren manajemen investasi dan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Menurut Ronald N. Kahn dalam bukunya Tren dalam Manajemen Investasi dan Keuangan Berkelanjutan, menekankan pentingnya integrasi faktor ESG dalam proses investasi, manajemen risiko yang lebih baik, dan pemanfaatan data ESG untuk pengambilan keputusan. Keuangan berkelanjutan bukan hanya menjadi tren, tetapi juga menjadi paradigma baru dalam manajemen investasi modern, di mana investor tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang positif. Di video ini adalah analisis tren dalam manajemen investasi dan keuangan berkelanjutan berdasarkan pandangan dari buku karya Ronald N. Kahn, khususnya dalam konteks manajemen investasi modern. Yang pertama, integrasi faktor ESG atau Environmental, Social, and Governance. Trennya pada saat ini, eh, salah satu tren utama dalam manajemen investasi adalah integrasi faktor ESG ke dalam proses investasi. Investor semakin menyadari bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja jangka panjang dan risiko dari portofolio. Sehingga faktor ESG digunakan untuk mengidentifikasi risiko, dan peluang yang mungkin tidak tercermin dalam analisis laporan atau analisis keuangan tradisional. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja risiko yang disesuaikan dengan pengembalian atau return. Yang kedua, sustainable investing atau investasi berkelanjutan. Investasi berkelanjutan sekarang sudah menjadi arus utama dengan lebih banyak dana yang diarahkan ke aset yang mendukung tujuan keberlanjutan. Investor tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga dampak positif sosial dan lingkungan. Instrumen seperti green bonds dan social impact funds menjadi populer dalam portofolio investasi. Yang ketiga, manajemen risiko berkelanjutan. Manajemen investasi semakin fokus pada pengelolaan risiko jangka panjang yang terkait dengan perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan tantangan sosial. Jadi mengelola risiko berkelanjutan melibatkan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi dampak negatif yang dapat mempengaruhi kinerja portofolio di masa depan. Yang keempat, ada data dan analisis ESG. Penggunaan data ESG yang lebih baik dan lebih terperinci dalam analisis investasi digunakan oleh investor dengan mengandalkan data ESG tadi untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Teknologi big data dan analitik big data membantu dalam menyaring informasi yang lebih relevan untuk evaluasi risiko dan peluang ESG. Yang kelima, regulasi dan standar. Pemerintah dan lembaga pengatur di seluruh dunia mendorong transparansi yang lebih besar dalam pelaporan ESG yang mendorong perusahaan dan investor untuk lebih memperhatikan dampak keberlanjutan dari investasi. Yang keenam, pendekatan multi-strategi, di mana investor menggabungkan strategi tradisional dengan pendekatan berbasis ESG, baik melalui pengelolaan aktif untuk mengidentifikasi peluang unik maupun pengelolaan pasif yang mengikuti indeks berbasis ESG. Yang ketujuh, impact investing. Impact investing ini adalah pendekatan investasi yang fokus pada hasil spesifik, misalnya pengurangan emisi karbon atau peningkatan akses ke layanan dasar sambil tetap mengejar pengembalian finansial. Dan yang terakhir, perubahan perilaku investor, termasuk institusi besar seperti dana pensiun dan asuransi yang semakin menuntut portofolio yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Jadi investor ini mengadopsi pendekatan investasi yang memperhitungkan dampak jangka panjang dan tanggung jawab sosial, serta mendorong industri untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan aset.
Demikian teman-teman yang sedikit bisa saya sharing terkait dengan analisis tren manajemen investasi dan sustainable finance. Semoga bermanfaat.